kepribadiannya dulu. Abis gitu, abis kepribadiannya aku pasti lihat juga ya agamanya terutama. Itu harus sama. Itu dulu deh. Terus dia punya pekerjaan tetap gitu. Dan Kok kamu kriterianya sama ya sama saya? Dengan kriteria yang sama nggak dapat kan? Saya juga. Kok kita jadi curhat-curhatan sih di sini? Oke Ayah, kembali lagi ke masalah karir gitu ya. Sebagai perancang busana kan Ayah terkenal dengan desain yang seksi. Itu kenapa Ayah? Kalau Mbak Ica sendiri? Iya, rasanya setuju sih. Jangan dianggap beban ya, santai aja biar ngalir. Santai aja. Selebihnya terserah mereka gitu. Oke. Masalah terputus juga kayak Mbak Rina bilang, ya gimana emang putus. Bukan jodoh gitu ya. 7 tahun Mbak cukup Ica lama loh. Kang itu Kebetulan oke. Oke, terima kasih banyak Tante Rina, Mbak Ica udah ngobrol sama kita, udah berbagi. Tapi jangan lupa saya dijodohin ya Tante ya. Saya cariin Masuk nanti. daftar ya Tante Tapi ya. saya sudah tahu. Dia maunya yang bagaimana saya sudah tahu. Emang udah diomongin. Pengalaman sekali loh ibu ini. Baiklah pemirsa, Anda sudah dengar sendiri kan apa yang dikatakan oleh Tante Rina dan juga diutarakan oleh Mbak Ica. Jadi memang intinya mungkin kalau Anda ingin menjodohkan teman Anda dan teman yang lain, Anda harus lebih dulu melihat karakter mereka masing-masing. Apakah kedua orang ini bisa dijodohkan atau tidak agar usaha Anda tidak sia-sia dan juga bisa menghasilkan hasil yang sempurna. Jangan juga Anda melakukan ini karena masalah materi semata, tapi visinya harus karena ketulusan dan Anda menginginkan orang yang dekat dengan Anda ini menjadi bahagia. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Sambil berpikir-pikir kali ya, mulai malam ini kira-kira siapa yang mau saya jodohin, siapa yang mau saya comblangin ya. Dimulai dengan saya mungkin. Dan sambil Anda berpikir-pikir, saya akan segera hadirkan teman saya yang satu ini. Nggak usah dicomblangin karena dia mau asik goyang ya malam ini. Si Putri Malam. halo pemirsa, selamat pagi dan apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Putri Malam. Dari lantai 6 Hotel Indonesia, seperti biasa, pagi ini kita punya 3 buah handphone Nokia 3310 yang dipersembahkan oleh Hadiah persembahan dari Irex. Siap kerja lembur, semangat, pantang kendur. Seperti biasa juga, jangan lupa passwordnya adalah siap lembur. Dan untuk pagi ini, saya punya goyang untuk Anda pemirsa. Untuk jawaban yang benar, goyangannya seperti ini. Goyang mang. Iya, dan untuk jawaban yang salah, ada goyangannya. Goyang mang. Iya. Oke, pemirsa, pertanyaan pertama. Mak comblang itu adalah yang perantara untuk calon suami istri. Di Jawa ada istilah perantara itu disebut congkok. Dari daerah istimewa mana jasa congkok itu digunakan? Ya, Ya. Terus banyak kepentingan lain seperti kepentingan keluarga masuk di situ juga kan. Jadi harus pintar-pintar. Oh sekarang lagi produktivitasnya tuh lagi ke arah ini, ditujukan ke situ gitu loh. Cerita sedikit dong soal Hong Kong Fashion Week itu, proses secara singkat aja, prosesnya gimana sampai Ayah berhasil menembus Hong Kong Fashion Week dan apa yang Ayah dapatkan dari event itu? Sebenarnya sih aku sampai ke Hong Kong Fashion Week itu sendiri ada agentnya yang di Hong Kong Fashion Week itu dia mencari tahu gitu desainer Indonesia dan macam-macam gitu deh pokoknya singkatnya ya. Sampai akhirnya sampai di sana aku tuh disubsidi juga sama mereka. Oh gitu, jadi memang mereka yang melakukan ini ya, Kayak riset gitu ya, mencari desainer Indonesia yang dalam tanda kutip cukup pantas untuk dibawa ke Hong Kong Fashion Week. sebenarnya banyak yang pantas tapi mungkin tahun ini itu tahunnya saya. Karena ya Tabita gitu. Oke, nah dengar-dengar juga nih pemirsa, ada cerita menarik tertinggal dari Hong Kong Fashion Week itu. Ternyata bukan cuma jalan karir yang semakin terbuka, tapi juga kayaknya jalan jodohnya terbuka dari Hong Kong Fashion Week, betul nggak sih? Ya itu juga berawal dari Hong Kong Fashion Week itu juga ya. Jadi aku tuh jadi giat bertemu dengan orang. Akhirnya ketemu juga gitu. Akhirnya ketemu juga. Jadi sekarang udah punya calon kan sebetulnya?
Enggak sih, masih gitu-gitu aja deh, masih di apa sih? Penjajakan. Dicoba-coba loh. Masih dijajaki gitu kali ya. Tadi kita sempat ngobrol soal mak comblang. Kalau menurut ayah sendiri gimana sih kalau misalkan ada orang yang pengen banget nyomblangin ayah dengan cowok gitu? Kayaknya kamu deh cocok ngomongin lagi, soalnya tahu banget seleranya. Bukannya kamu juga tahu selera aku? Sebenarnya sih oke-oke aja, apalagi kalau keluarga orang tua dekat itu orang tua atau keluarga dekat itu biasanya mereka punya maksud tertentu yang baik. Enggak, maksudnya jangan dibilang itu Siti Nurbaya atau gimana, tapi aku punya pandangan khusus bahwa kalau orang tua yang mencarikan itu biasanya dia udah tahu kapasitas dari orang tersebut, juga udah tahu. Dan dia lebih tahu Salahnya- karakter anaknya gitu ya. Gak ada salahnya dengerin orang tua juga, karena kan udah makan asam garam ya. Jadi aku nggak menutup kemungkinan itu kalau orang tuaku atau keluarga aku menjodohkan. Cuman aku lihat-lihat lagi siapa sih orangnya, terus gimana sih, itu kan penilaian orang tua, gimana hubungannya sebenarnya sama aku tuh gimana. Pernah punya pengalaman mungkin ayah soal itu, soal dicomblangin itu? Udah dicomblangin terus nggak cocok ya. Tapi ayah sendiri tidak merasa berkeberatan kalau ya mungkin pemirsa juga tahu ayah pernah jadi tamu angin malam soal single parents ya. Berarti dengan sudah memiliki anak, giat dalam karir dan sampai sekarang belum menikah itu hidup baik-baik aja. I'm okay, dan aku bahagia dengan pilihanku sekarang gitu. Walaupun kalau suatu saat kayaknya Tuhan memberikan, kalau aku dipandang atau dilihat sama Tuhan tuh, oh kamu tuh mampunya sendiri, lebih baik sendiri, aku memilih sendiri. Tapi kalau Tuhan bilang kamu tuh harus ada pendampingnya, it's okay juga. Mungkin aku harus lebih menyerahkan diriku aja. Jadi apa yang aku lalui itulah yang aku jalani. Prinsip ayah sendiri dalam hal perjodohan tuh gimana? Punya prinsip tertentu nggak dalam memilih jodoh? Waduh, ini pertanyaannya susah juga nih. Kayaknya kalau udah urusan milih jodoh kok serba susah gitu ya. Yang datang selalu nggak cocok ya. Pertama aku pasti lihat kepribadiannya dulu. Abis kepribadiannya aku pasti lihat juga ya agamanya terutama. Itu harus sama. Itu dulu deh. Terus dia punya pekerjaan tetap gitu. Dan Kok kamu kriterianya sama ya sama saya? Dengan kriteria yang sama nggak dapat kan? Saya juga. Kok kita jadi curhat-curhatan sih di sini? Oke ayah, kembali lagi ke masalah karir gitu ya. Sebagai perancang busana kan ayah terkenal dengan desain yang seksi. Itu kenapa ayah memilih detail itu? mungkin itu gimana ya, aku memulai itu selalu dari hatiku, selalu dari apa yang aku ingin lakukan gitu. Jadi aku lihat bakatku menonjol di situ. Aku ingin mengupas wanita dari kacamata yang beda. Yang kemarin di Hong Kong itu juga The Secret of Eve temanya. Jadi aku mengupas apa sih yang selama ini ada di wanita, kemisteriusannya, apanya gitu. Tapi sebenarnya seksi itu kayak semua wanita semuanya punya itu ya, punya. Aku menyukai mendesain itu karena itu adalah aku. Nggak berpikir ingin juga menciptakan satu desain yang look seksi tapi untuk laki-laki gitu. Aduh, aku nggak expert ya, aku spesialis aja deh. Kalau udah woman aja deh kayaknya. Kalau kita memilih sesuatu terus kita nggak expert di situ, jangan coba-coba deh kayaknya. Betul nggak sih kalau ayah tuh adalah salah seorang desainer yang menjadi desainer secara otodidak gitu? Iya, aku otodidak, tapi kemudian aku belajar ambil yang short course, terus juga aku belajar banyak lah dari yang selama ini aku jalani gitu. Rencana kedepannya apa lagi nih ayah? Udah Hong Kong Fashion Week. Oh ya, sebelum aku lupa, dari Hong Kong Fashion Week kemarin katanya desainnya ayah banyak dilihat dan ditawar oleh desainer-desainer luar. Itu gimana Bukan kelanjutannya? desainer luar sih, jadi mereka tuh Rumah busana gitu? rumah Oh, ya, model oke. gitu ya, ada dari Paris, terus kemudian ada dari Miami. Miami itu sendiri adalah butik yang mereka tuh biasanya buat Miss USA gitu deh, gitu ya. Terus mereka bilang, oh Indonesia tuh gini. Jadi selama ini tuh mereka kayaknya tuh kurang mengerti kalau Indonesia tuh banyak banget desainer-desainer bagus. Ya mungkin yang sampai keluar kan baju etnik gitu Iya, kan. Nggak, iya. itu bukan berarti nggak bagus, tapi desainer Indonesia tuh punya kapasitas yang seperti ini. Jadi mereka agak Jadi sekarang lagi masa-masa dealing ya? Mungkin itu Masa-masa rencana dealing. dalam karir ayah selanjutnya? Go international? aduh aku nggak ngimpi
capek apa yang aku lakuin aja deh. Aku berharap yang baik-baik aja, tapi kalau yang terlalu yang gimana-gimana gitu biar Tuhan yang nentuin aja. Oke, terima kasih banyak Ayah. Obrolannya singkat, padat, dan jelas. Semua orang pasti mendapatkan banyak masukan nih malam ini dari Ayah juga ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Oke. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena sebentar lagi teman saya Faiza